Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih belajar tentang panduan-panduan tajwid dalam membaca Al-Quran. Pada kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari tentang hukum ikhfa, tentang kaidah dan cara bacanya, tentang rumusnya, serta dengan contoh bacaan-bacaannya. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari tentang bab mim sukun. Yang pertama, kita akan belajar tentang hukum ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi, kaidah dan cara bacanya: jika mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar disertai dengan dengung. Jika mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka dibaca samar disertai dengan dengung. Langsung saja kita ke contoh cara membacanya. Rabbuhum bidzambihim. Rabbuhum bidzambihim. Di sini mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar disertai dengan dengung. Mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar disertai dengan dengung. Rabbuhum bidzambihim, bukan Rabbuhum bidzambihim, tapi Rabbuhum bidzambihim, samar disertai dengan dengung. Yang berikutnya tentang idgham mislain. Idgham mislain, kaidah dan cara bacanya: jika mim sukun bertemu mim, maka dibaca lebur disertai dengung. Jika mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca lebur disertai dengan dengung. Contoh bacaan idgham mislain yang pertama. Kita baca annahum mab'utsun. Di sini mim sukun bertemu dengan mim, maka mim di sini melebur ke dalam mim yang berikutnya dan disertai dengan dengung. Annahum mab'utsun. Mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca lebur disertai dengan dengung. Yang berikutnya, min waraihim muhit. Min waraihim muhit. Mim sukun di sini bertemu dengan mim, maka dibaca lebur disertai dengan dengung. Yang berikutnya tentang izhar syafawi. Izhar syafawi, kaidah dan cara bacanya: jika mim sukun bertemu huruf selain ba dan mim, maka dibaca jelas tanpa dengung. Jika mim sukun bertemu dengan semua huruf selain huruf ba dan mim, maka dibaca jelas tanpa dengung. Contoh bacaan izhar syafawi yang pertama. Wahum ala. Mim sukun di sini bertemu dengan ain, maka dibaca jelas tanpa dengung. Mim sukun bertemu semua huruf selain huruf ba dan mim, dan di sini bertemu dengan ain, maka dibaca jelas tanpa dengung. Wahum ala. Contoh yang berikutnya, alaihim rabbuka. Mim sukun di sini bertemu dengan ro. Mim sukun bertemu semua huruf selain huruf ba dan mim, dan di sini mim sukun bertemu dengan huruf ro, maka dibaca jelas tanpa dengung. Alaihim rabbuka. Maka di sini berlaku bacaan izhar syafawi, jelas tanpa dengung. Kita ulangi sekali lagi agar lebih mudah untuk dipahami. Tentang bab mim sukun, tentang ikhfa syafawi,
Kaidah dan cara bacanya adalah jika mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar disertai dengan dengung. Rabbuhum bidzambihim, Rabbuhum bidzambihim. Nun mim sukun bertemu dengan ba, maka dibaca samar disertai dengan dengung. Yang berikutnya tentang idgham mislain. Idgham mislain kaidah dan cara bacanya jika mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca lebur disertai dengan dengung. Contoh cara membacanya seperti ini. Annahum mab'utsun. Mim sukun di sini melebur ke dalam mim yang berikutnya dan disertai dengan dengung. Contoh yang kedua, min waraihim muhit. Mim sukun di sini melebur ke dalam mim yang berikutnya dan disertai dengan dengung. Yang berikutnya tentang izhar syafawi. Kaidah dan cara bacanya jika mim sukun bertemu semua huruf selain huruf ba dan mim, maka dibaca jelas tanpa dengung. Contoh bacaan izhar syafawi yang pertama, wahum ala. Di sini mim sukun bertemu dengan ain. Mim sukun bertemu semua huruf selain huruf ba dan mim, dan di sini mim sukun bertemu dengan ain, maka dibaca jelas tanpa dengung. Yang berikutnya, alaihim rabbuka. Mim sukun di sini bertemu dengan ra. Mim sukun bertemu dengan semua huruf selain ba dan mim, dan di sini mim sukun bertemu dengan ra, maka dibaca jelas tanpa dengung. Demikianlah pelajaran hari ini tentang bab mim sukun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.